Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu asrofil minal anbiya wal mursalin wal awliya waswada'i wassalihin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para bapak dan para saudara-saudara yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka atau berwajah pada malam hari ini. Marilah kita berselawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minggu yang lalu udah nyampe ke ayat 5. Sekarang dilanjutkan ke ayat ke-6 di dalam surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, saya berlindung kepada Tuhan manusia. Malikin nas, yang merajai seluruh manusia. Ilahin nas, Tuhan sesembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan yang biasa bersembunyi. Dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan keburukan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Allah telah melimpahkan makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah. Allah telah menciptakan sebangsa jin, sebangsa manusia itu dalam satu alam.
Alam manusia atau alam jin itu adanya di dalam dunia. Alam jin itu ada di alam dunia. Alam manusia juga ada di alam dunia. Perbedaannya adalah tirai-tirai atau dinding-dinding pemisah yang dipisahkan oleh Allah, yang dibuat oleh Allah, supaya ada sekat, ada jarak antara manusia dengan sebangsa jin. Karena sebangsa jin ini hidup berdampingan aslinya dan manusia itu. Cuman perbedaannya ada tirai-tirai atau dinding-dinding pemisah di antara manusia dan jin. Karena manusia dan jin ini dalam satu wadah, yaitu alam dunia. Cuman perbedaannya ada tirai-tirai dinding pemisah yang dibuat oleh Allah. Kalau ada manusia yang bisa menembus alam jin, itu berarti manusia itu jadi pilihan dari Allah yang mempunyai keahlian-keahlian, yang mempunyai kelebihan-kelebihan di antara manusia-manusia yang lainnya. Juga sebaliknya, sebangsa jin yang bisa menembus alam manusia juga pilihan-pilihan dari Allah yang mempunyai keahlian-keahlian, yang mempunyai kekuatan-kekuatan dari Allah yang ditunjuk oleh Allah yang bisa menembus alam manusia. Jadi manusia yang bisa menembus alam jin berarti manusia itu pilihan Allah. Dan sebaliknya, sebangsa jin yang bisa menembus alam manusia itu juga pilihan-pilihan dari Allah. Jadi minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia itu satu wadah, yaitu satu alam dunia. Cuman perbedaannya ada tirai-tirai dinding pemisah. Mim jari ini maknanya hidayah. Kalau manusia dikasih kekuatan oleh Allah, berarti manusia itu dikasih hidayah, hidayah kekuatan. Karena kekuatan manusia itu yang mempunyai menembus alam jin, berarti manusia itu pilihan-pilihan dari Allah. Karena manusia itu yang bisa menembus alam jin berarti mendapatkan hidayah kekuatan dari Allah. Karena kekuatan hidayah dari Allah itu yang lebih kuat, karena mim itu Muhammad, mim jari ini maknanya hidayah. Berarti manusia itu mendapatkan hidayah-hidayah dari Gusti Allah dan kekuatan-kekuatan dari Gusti Allah. Karena manusia itu bisa menembus alam jin. Nun jabarna ing saking gustinya, semua makhluk yang ada di alam dunia ini tergantung ing saking gustinya. Apa yang diperbuat, apa yang dilakukan oleh Gusti Allah itu kehendak Gusti Allah. Mau Gusti Allah, mau apapun manusia ini tergantung Gusti Allah. Juga sebangsa jin, kalau manusianya bisa menembus alam jin, berarti sebangsa jin juga bisa menembus alam manusia. Sebangsa jin juga tergantung Gusti Allah, karena Gusti Allah itu ing saking gustinya semua makhluk itu yang mengatur atau yang memelihara semua makhluk-makhluk ciptaan Gusti Allah itu ing saking gustinya. Ing saking gustinya itu adalah Gusti Allah. Seluruh makhluk-makhluk yang ada di alam dunia ini tergantung Gusti Allah yang mengatur. Karena sebangsa jin dikasih kekuatan itu adalah oleh Allah. Sebangsa manusia juga dikasih kekuatan oleh Allah.
Semua makhluk yang ada di alam dunia ini semua dikasih hidayah. Orang bodoh bisa jadi pintar, berarti dikasih hidayah oleh Gusti Allah. Orang baik dikasih hidayah oleh Allah. Karena dulunya jahat lalu jadi baik, berarti dikasih oleh Gusti Allah hidayahnya. Orang bodoh bisa jadi pintar, dikasih oleh Allah hidayahnya. Hidayah kekuatan, hidayah barokah. Kalau hidayah kekuatan itu berarti mendapatkan barokah. Kalau barokah itu dikasih Allah, berarti manusia itu dikasih kekuatan dan dikasih hidayah. Karena seluruh makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah, sebangsa jin atau manusia, semuanya dikasih barokah, semuanya dikasih hidayah. Karena hidayah itu kekuatan, barokah itu kekuatan. Karena manusia dulunya tidak bisa, lalu bisa. Lalu itu mendapatkan hidayah, kekuatan saking Gusti Allah. Jadi manusianya itu mendapatkan barokah saking Gusti Allah. Karena barokah makhluk-makhluknya itu, manusia itu atau sebangsa jin itu menjadi pilihan-pilihan oleh Gusti Allah. Karena kekuatan-kekuatan itu yang memiliki adalah Gusti Allah, bukan seluruh makhluk-makhluknya. Karena kekuatan itu adalah Gusti Allah yang punya, Gusti Allah yang merajai, Gusti Allah yang mengerani seluruh makhluk-makhluknya dan seluruh alam-alam yang ada di alam dunia dan alam semesta. Jadi manusia itu mempunyai kekuatan di antara manusia-manusia yang lain. Jadi manusia itu jangan sombong, karena manusia itu tidak ada yang punya kekuatan kecuali izin dari Allah. Kalau Allahnya telah biidznillah, telah meridhoi terhadap manusia itu, berarti manusia itu mendapatkan kekuatan. Jadi manusia itu jangan bangga kalau mempunyai kekuatan atau mempunyai kepintaran. Karena kepintaran dan kekuatan itu berasal dari Gusti Allah, bukan dari dirinya sendiri. Jadi manusia itu jangan sombong, jangan ujub, karena yang maha kuasa atau yang maha kuat itu adalah Gusti Allah. Karena manusia itu kalau udah bisa atau pintar, entar sedikit demi sedikit entar berubah tingkah lakunya, entar berubah watak, entar berubah pemikirannya. Karena ilmu itu bisa membawa bencana, ilmu juga bisa membawa barokah. Jadi tergantung manusianya menguasai atau tidak. Kalau manusianya itu bisa menguasai ilmu, ilmu itu jadi mulia. Kalau ilmu menguasai manusia, bahwa manusia itu entar cilaka, karena ilmunya menguasai manusia, bukan manusia menguasai ilmu. Yang baik itu adalah manusia menguasai ilmu, entar ilmu itu menjadi baik. Kalau ilmu menguasai manusia, entar manusia itu ujub dan sombong. Jadi manusia itu harus ingat saking Gustinya, yaitu Gusti Allah. Lamati Gusti Allah gawe dalan. Gusti Allah mengasih dalan kepada umat manusia. Kalau umat manusia itu ingin pintar, ingin pandai, ingin kuat, Gusti Allah sudah mengasih jalan. Tergantung manusianya memilihnya bagaimana caranya. Karena segala sesuatu manusia itu sudah dikasih jalan, tergantung manusianya memilihnya yang mana. Ilmu kebaikan ada, ilmu kejahatan ada, ilmu kekuatan ada, ilmu pengasihan ada, ilmu budi pekerti ada, ilmu-ilmu yang lain juga ada, tergantung manusianya memilihnya yang mana. Kalau Gusti Allah itu tergantung manusianya
mengadilinya yang mana? Karena Gusti Allah itu yang maha adil, Gusti Allah itu yang maha agung, Gusti Allah itu yang maha rahman dan rahim. Tergantung manusianya memintanya bagaimana, Gusti Allah pasti mengabulkan. Karena Gusti Allah itu sifatnya rahman, Gusti Allah itu sifatnya rahim. Kalau manusianya itu memintanya ilmu kekuatan lahir dan batin, entar manusia itu dikasih. Kalau manusianya itu meminta kekuatan ilmu yang bisa menembus alam gaib atau alam jin, entar Allah itu mengasih. Tapi ada syaratnya, tergantung manusianya, yaitu la'alakum tattaqun. Ing perjalanan tujuan isun tattaqun kalau takun saking Gusti Allah. Jadi semuanya itu tergantung ketekunan dan tujuan masing-masing manusianya itu. Kalau manusianya itu kuat menahan lapar dan dahaga, kuat imannya, kuat ibadahnya, kuat berpuasanya, kuat la'alakum tattaqunnya, ing perjalanannya, entar insya Allah Gusti Allah mengabulkan keinginan-keinginan manusianya itu. Karena manusianya itu tergantung manusianya yang menjalankannya. Jim jereti jejemi atine manusianya itu tergantung manusianya ing dalam hatinya. Permohonannya bagaimana, permintaannya bagaimana kepada Allah. Karena segala sesuatu itu tergantung hati yang paling dalam permohonannya. Nun jabarna, nun tasid jabarna, ing perjalanan saking Gustinya, ing perjalanan saking Gustinya, Gusti Allah itu telah mengatur segala-galanya, seluruh makhluk-makhluk yang ada di alam dunia ini. Makhluk di alam dunia ini bukan manusia saja, ada sebangsa jin, ada sebangsa satu hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ada malaikat, dan juga ada manusia. Jadi Gusti Allah itu ing perjalanan saking Gustinya, Gusti Allah itu harus bertanggung jawab, atas ciptaan-ciptaannya. Tapi Gusti Allah sudah bertanggung jawab, mengasihi, menyayangi, merahmani dan merahimi segala sesuatu keinginan-keinginan manusia dan segala sesuatu keinginan-keinginan makhluk-makhluknya. Gusti Allah telah memperjalankannya, sudah dijalankannya ing perjalanan Gustinya. Jadi ing perjalanan saking Gustinya itu sudah dijalankan, kewajiban Gusti Allah telah dijalankan, seluruh makhluk-makhluk yang diciptakannya sudah ditanggung jawabi semua, sudah dipenuhi semua, tergantung perjalanan manusianya, tergantung perjalanan seluruh makhluk-makhluknya yang ada di alam dunia dan alam semesta. Tejareti tingkatan manusianya, semua segala sesuatu manusia itu ada tingkat-tingkatannya, ada tingkat 1, tingkat 2, dan ada tingkat-tingkat 1000 dan sampai 1.000.000. Itu semuanya manusia itu ada tingkat-tingkatannya, tidak ada yang sama. Kekuatan tidak ada yang sama, pengertian tidak ada yang sama, kepintaran tidak ada yang sama, kebaikan tidak ada yang sama. Jadi tingkatan-tingkatan manusia itu tidak ada yang sama. Wa wajah berwa lingkungan, Gusti Allah menciptakan lingkungan alam dunia ini dan juga alam semesta. Isinya alam dunia ini adanya manusia, satu hewan, tumbuh-tumbuhan, dan sebangsa jin dan sebangsa malaikat. Jadi tingkatan-tingkatan manusia itu berbeda-beda. Tingkatan-tingkatan satu hewan juga berbeda-beda. Tingkatan tumbuh-tumbuhan juga berbeda-beda. Tingkatan sebangsa jin juga berbeda-beda. Kalau malaikat itu tergantung Allah. Nun tasija pernah ing perjalanan saking Gustinya, Gusti Allah mudah bertanggung jawab.
Gusti Allah sudah menanggung jawab seluruh makhluk-makhluk yang ada di alam dunia. Tergantung tingkatan manusianya, tergantung lingkungannya. Karena Gusti Allah menciptakan manusia itu di dalam lingkungan alam dunia. Jadi nun tajid jaberna ing perjalanan saking Gustinya itu tergantung manusianya. Gusti Allah sudah menjalankan segala sesuatu keinginan-keinginan manusianya dan dikembalikannya lagi tergantung manusianya. Karena sinjaresi ing dirinya, jadi Gusti Allah mengembalikannya terhadap dirinya. Gusti Allah memasrahkan alam dunia ini untuk manusia. Jadi tergantung manusianya yang memilihnya. Karena sinjaresi ing dirinya yang menjalankannya, bukan Gusti Allah. Segala sesuatu keinginan manusia entar dikasih oleh Allah, tapi tergantung manusianya yang menjalankannya. Karena dirinya manusia itu bermohon, lalu dikabulkan oleh Allah, lalu manusia itu menjalankannya di alam dunia ini. Kalau manusianya ini menginginkan kekuatan ilmu batin yang memiliki kekuatan yang bisa menembus alam gaib, jadi manusia itu harus berjuang, harus teguh pendirian, teguh keimanan, teguh keyakinan, dan teguh segala-galanya. Karena kalau ingin mencapai ilmu kebatinan yang tingkat tinggi, itu harus kuat segala-galanya. Kuat ilmunya, kuat kebatinannya, kuat pangartinya. Karena ilmu itu adanya di pangarti. Pangarti itu maknanya ilmu. Jadi manusia itu harus mempunyai ilmu dan pangarti. Manusia itu harus mempunyai pendirian, keimanan, keyakinan, pedoman saking Gusti Allah. Karena segala sesuatu itu yang memiliki Allah. Kekuatan apapun itu adalah Gusti Allah yang memiliki, bukan manusia. Kalau manusia itu tidak mempunyai apapun, karena manusia itu dilahirkan dari rahim ibu, tidak mempunyai apapun, tidak membawa apapun. Jadi manusia itu harus ingat, asal usul manusia itu dikeluarkan dari rahim ibu. Tidak ada yang mempunyai kebiasaan apa-apa atau kepintaran apa-apa. Jadi ingatlah manusia itu tentang itu. Karena manusia memiliki keilmuan, memiliki kepandaian atau memiliki kepintaran. Kepintaran itu bermacam-macam ragam. Ada kepintaran duniawi, ada kepintaran batinia, ada kepintaran rohania. Karena kepintaran-kepintaran itu berbeda-beda. Kalau manusianya mengambilnya ilmu kebatinan, berarti ilmu yang bisa menembus alam gaib. Kalau manusia itu bisa menembus alam gaib, berarti manusia itu yang ditunjukkan oleh Allah, yang dikasih oleh Allah kekuatan yang bisa menembus alam gaib. Alam gaib itu banyak. Ada alam jin, ada alam malaikat. Jadi alam jin itu bersekat-sekat, alam malaikat juga bersekat-sekat. Jadi manusia itu harus berhati-hati kalau memasuki alam jin. Karena alam jin ini adanya di alam dunia, cuman perbedaannya ada tirai-tirai dinding pemisah. Kalau manusia itu sudah mempunyai ilmu yang berarti ilmu batin atau ilmu gaib yang bisa menembus alam jin. Jadi manusia itu harus ingat sama Allah, yang segala sesuatu yang mempunyai kekuatan itu adalah Allah. Karena dirinya ini hanya sekedar ciptaan oleh Allah. Jadi sinjaresi dirinya manusia ini hanya sekedar ciptaan. Yang mempunyai segala sesuatu kekuatan itu adalah Allah.
Jadi kalau manusia yang bisa menembus alam gaib, jangan sombong, jangan takabur, jangan ujub. Karena alam jin juga ada yang lebih pintar, ada yang lebih pandai, ada yang lebih tinggi lagi. Karena sebangsa jin juga mempunyai kekuatan-kekuatan yang melebihi manusia. Karena sebangsa jin juga diridhoi oleh Allah, meminta atau bermohon kepada Allah. Semua makhluk yang ciptaan Gusti Allah itu semua dikasih oleh Allah. Minta kekuatan dikasih, bukan manusia saja, sebangsa jin juga. Kalau mempunyai kekuatan inginnya, Gusti Allah akan mengabulkan, Gusti Allah akan memberi. Jadi manusia itu, sebangsa jin dan sebangsa manusia itu aslinya hidupnya berdampingan, cuman ada tirai-tirai dinding pemisah. Makannya juga sama seperti manusia. Satu hewan dimakan, tumbuh-tumbuhan dimakan, semuanya sama seperti manusia. Kalau sebangsa jin, kalau sebangsa mereka tidak ada yang tahu makannya apa. Kalau sebangsa jin itu sama seperti manusia. Jadi minal jinnati wan nas. Jadi hidup manusia itu selalu berdampingan dengan sebangsa jin. Cuman perbedaannya ada tirai-tirai dinding pemisah. Alamnya sama. Tirai-tirai perbedaannya juga sama. Alam dunia atau alam-alam yang lain semuanya adanya di alam dunia. Cuma perbedaannya tirai-tirai atau dinding-dinding pemisah di antara satu dengan yang lainnya. Cukup sekian saja pengawasan malam hari ini. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada faedahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa du'ina Muhammad wa sallam ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi wa majida. Ya Rabbana lakal hamdu wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salatan tujinana bi jami'il ahwal wal afat wa tadina bi jami'il hajat wa tumanna bi jami'il syar wa tarfuna biha inda darajat wa tubaraka sababan fil hayat. Allahumma inni as'aluka mujibati wa ولمن من غرفة بزنة ونزل من فجر حساب. اللهم اغفر لنا ولوالدنا كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وإذا في العلم ورقة في الرزق ورقة قبل الموت ورحمة عند ربك وتربة الموت. اللهم آمن علينا في شهور الموت ونزل من فتنة الحجاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك رسول عليم وتبنا إنك تواب رحيم. وخصوصا para jamaah wa umurina wa salamati bi rizqillah wa umurina wa salamati bi rizqillah wa umurina wa salamati bi rizqillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.